Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anjali Kartania Meninda Peta dari kelas 10 TB2 nomor absen 2. Di sini saya dan anggota kelompok saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ika Dewa Pramana, kelas 10 TB2 absen 11. Perkenalkan, nama saya Putri Gigi Perdana saya di Putra nomor absen 11 dari kelas 10 TB2. Kerajaan Majapahit. Nama kerajaan ini mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hampir semua masyarakat Indonesia tahu nama kerajaan ini. Tapi mereka mungkin tidak tahu mengenai sejarah dari Kerajaan Majapahit. Jadi, di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sedikit dari sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki bendera bercorak 5 garis merah dan 4 putih horizontal yang sama lebar. Bermula dengan garis merah dan berakhir dengan garis merah juga, yang melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti-Palapa. Dan satu lagi, lambang dari Kerajaan Majapahit adalah Surya Majapahit, lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Sekarang kami akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hyang Wuruk. Hyang Wuruk berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Letak dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas sekitaran Terik, sekitar tepi Sungai Berantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan. Karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama Kerajaan Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja dan yang pahit di daerah tersebut. Jadi ini adalah gambar dari letak Kerajaan Majapahit. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah Kerajaan Majapahit terdapat beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Di antaranya terdapat Raden Wijaya, Negara, Ibu Wana Tunggang Dewi, Hyang Wuruk, Kusumawardhani Wikrawardhana, Sugita, Tumapel atau Kertawijaya, Raja Swardhana, Purwawisesa dan Kertabumi. Jadi ini adalah gambar dari beberapa raja atau foto-foto dari beberapa raja yang pernah memimpin dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan keempat dan patihnya yang terkenal. Hyang Wuruk juga disebut Raja Sanagara memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Keadaan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Keadaan masyarakat masa kejayaan Kerajaan Majapahit berlangsung saat dipimpin oleh Raja Hyang Wuruk, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Saat itu kehidupan rakyat di Kerajaan Majapahit makmur dan sejahtera. Selain itu, wilayah kekuasaannya sangat luas, membentang dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan hingga ke Indonesia Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang menerapkan toleransi beragama yang disimpulkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Kakawin Sutasoma. Semboyan ini menunjukkan bahwa pada masa itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Umumnya rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Perkembangan agama Hindu dan Buddha.
seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti Kitab Negara Kerta Agama, karangan Putra Panca 1365, kemudian ada Kitab Sutasoma, karangan Kita Lutar, ada Kitab Kunjara Karna, dan Kitab Arjuna Wiwaha, karangan Kita Lutar. Raja Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan sandi. Pengaruh Kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 1. Sumpah Palapa menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. 2. Seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan. 3. Agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan di suku Tendian. 4. Peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata seperti Candi Penataran dan Komplek Trawulan. 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, ini ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada situs Trawulan, Gapura Bajang Ratu, Kitab Negara Kerta Agama, Candi Tikus, Gapura Wringin Lawang, Kitab Sutasoma, dan Candi Pari. Sekian tentang penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran di kedepannya. Terima kasih.